Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Joni selaku dosen pengampu pada mata kuliah Digital Business kelas A dan teman-teman mahasiswa dari kelas Digital Business kelas A. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan akhir bisnis kami, yaitu Galactic Visionaries yang menjual produk dari Bits atau Money Money. Untuk bisa di next. Sebelum masuk ke penjelasan laporan akhir kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Azam dengan NPM 206, ada Anggi Kinaya dengan NPM 049, lalu ada Dwi Ayu Saraswati dengan NPM 054, ada Anissa Mumtaz dengan NPM 207, dan yang terakhir Nur Laila dengan NPM 401. Bisa di next. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke dalam laporan keuangan dari bisnis kami Galactic Visionaries. Untuk laporan keuangan yang pertama terdapat laporan neraca. Ini kami masukkan pada periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Untuk yang pertama di Aktiva ini kami terdapat satu akun yaitu kas yang berjumlah 1.442.000. Lalu untuk yang di Pasiva, ini terdapat dua akun, yaitu yang pertama modal pemilik dengan total 800.000 dan laba ditahan dengan total 642.000. Untuk total dari pasifanya sendiri kita jumlahkan, lalu kita dapatkan 1.442.000. Untuk yang selanjutnya ada di laporan buku besar. Nah, yang di minggu pertama ini kita masukkan yaitu modal awal atau modal dari kita sendiri, yaitu 800.000, kita masukkan di saldo menjadi 800.000. Lalu untuk yang selanjutnya di minggu pertama sampai dengan minggu ke-8, kita akumulasikan penjualan dari produk kami, yaitu 152.000. Lalu untuk saldonya kita tambahkan menjadi 952.000. Untuk yang di minggu-minggu selanjutnya, yaitu terdapat di minggu 9 sampai dengan minggu 14, ini kita akumulasikan, lalu kita jumlahkan, yaitu totalnya menjadi 2.662.000. Untuk yang selanjutnya, yaitu terdapat dua, beban produksi dan beban operasional. Ini kita akumulasikan dengan perkiraan 3,5 bulan, yaitu berjalannya bisnis kami. Untuk beban produksi ini mencakup biaya tanah, mesin, dan juga bangunan. Itu kita masukkan di dalam kredit, yaitu 1.170.000. Kalau di saldo, karena dia masuknya di kredit, maka dari itu dikurangi menjadi 1.492.000. Sama dengan biaya operasional, yaitu yang mencakup biaya peralatan, perbaikan, serta bahan baku. Ini kita masukkan ke dalam kredit sejumlah 50.000, lalu kita kurangkan menjadi 1.442.000. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini kita dapatkan pendapatan dari total penjualan kami yaitu 1.662.000. Lalu kita masukkan pada akun beban yang terdapat dua tadi, yaitu akun produksi dan operasional. Kita kurangkan dengan total penjualan kami, lalu kita dapatkan laba bersih sejumlah 642.000. Untuk yang selanjutnya, kita menghitung rasio-rasionya. Untuk yang pertama, ada di current aset. Di current aset ini merupakan total aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk aset lancar yang kami miliki, yaitu kas, itu sejumlah 1.442.000. Current aset yang memiliki kas besar 1.442.000 menunjukkan bahwa bisnis memiliki likuiditas yang sangat baik. Ini berarti bisnis kami memiliki cukup aset yang lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika ada. Meskipun tidak ada kewajiban yang tercatat, memiliki kas yang cukup besar memberikan fleksibilitas keuangan dan keamanan bagi bisnis untuk menghadapi biaya operasional yang tidak terduga atau peluang investasi yang mendadak di kemudian hari.
Untuk yang selanjutnya ada di current liabilities. Untuk liabilitas kami atau kewajiban, ini kami tidak ada, maka dari itu kita masukkan sebesar Rp0. Nah, di Rp0 ini menunjukkan bahwa bisnis kami tidak memiliki kewajiban jangka pendek atau liabilitas itu sendiri. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan karena bisnis kami tidak perlu khawatir tentang pembayaran utang atau kewajiban lainnya dalam waktu dekat. Tanpa kewajiban, bisnis kami dapat mengalokasikan seluruh aset lancar kami untuk ekspansi, pengembangan produk, dan kebutuhan operasional lainnya dari aset yang kami miliki. Untuk yang selanjutnya ada ROA dan ROI. Untuk yang pertama, ROA kami dapatkan yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva, lalu dikalikan dengan 100%. Ini kita dapatkan 44,52%. Nah, ROA 44,52% ini berarti bisnis kami mampu menghasilkan laba bersih sebesar 44,52 sen untuk setiap Rp1 aset yang kita gunakan. Ini adalah indikator efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan. ROA yang tinggi ini mencerminkan bahwa manajemen aset yang kami miliki itu sangat baik dan efisiensi operasional dalam bisnis kami juga berjalan dengan maksimal. Untuk yang selanjutnya adalah ROI. ROI ini kita dapatkan dari laba bersih dibagi dengan total investasi dikalikan 100.000. Nah, kita dapatkan yaitu sejumlah 80,25%. ROI 80,25% ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam bisnis kami menghasilkan laba bersih sebesar 80,25 sen. Untuk ROI yang tinggi ini menandakan bahwa bisnis kami sangat menguntungkan pada investasi awal atau modal yang kami miliki, yaitu sebesar Rp800.000, telah memberikan pengembalian yang sangat besar. Ini menarik bagi para investor dan menunjukkan potensi pertumbuhan bisnis yang baik di kemudian hari. Untuk yang selanjutnya ada di cohort table. Cohort table ini akan memberikan gambaran tentang penjualan produk kami dari waktu ke waktu. Untuk penjabarannya, yaitu kita masukkan yang terlebih dahulu akumulasi dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8, itu kami menjual 9 produk dengan totalnya yaitu 152.000. Untuk diakumulasi juga kita samakan karena masih di periode yang pertama. Lalu untuk periode selanjutnya, yaitu ada di minggu ke-9, ini kami menjual 6 produk dengan total 90.000. Lalu diakumulasikan ditambah untuk total penjualannya menjadi 142.000. Dan produknya juga kita tambahkan menjadi 15. Sampai dengan minggu ke-14, ini kita mendapatkan dengan total penjualannya yaitu 1.862.000 dengan produk yang kita jual yaitu 117.000. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu laporan kemajuan bisnis Galactic Visionaries, di mana untuk minggu pertama sampai minggu ke-8 terdapat 9 penjualan. Terdapat 9 penjualan dengan total 152.000, dan juga kita merilis konten yang ada di Instagram dan TikTok, di mana di Instagram ini terdapat 9 konten dan di TikTok terdapat 1 konten. Lalu selanjutnya di minggu ke-9 kita terdapat 6 penjualan dengan total 90.000, dan konten Instagram kita upload dengan 6 konten dan TikTok terdapat 3 konten. Lalu selanjutnya di minggu ke-10 kita terdapat 8 penjualan dengan total 210.000, dan konten yang terupload di Instagram yaitu 7 konten dan di TikTok terdapat 1 konten. Lalu selanjutnya di minggu ke-11 kita mendapatkan penjualan dengan total 15 penjualan dengan total 225.000, dan konten terupload di Instagram yaitu 5 konten dan di TikTok terdapat 3 konten. Lalu selanjutnya di minggu ke-12 yaitu kita mendapatkan penjualan yaitu 21 penjualan, lalu dengan total 315.000, dan juga konten terupload di Instagram yaitu 7 konten dan di TikTok 2 konten.
Lalu selanjutnya di minggu ke-13 kita mendapatkan penjualan yaitu 28 penjualan dengan total 420.000 dengan konten Instagram yaitu 5 konten dan juga di TikTok terdapat 3 konten. Lalu selanjutnya di minggu ke-14 kita mendapatkan penjualan dengan total 30 penjualan dengan total 450.000 dengan konten Instagram yaitu 5 konten dan juga di TikTok terdapat 3 konten. Lalu kita selama hampir 4 bulan ini mendapatkan 60 konten. Lalu selanjutnya Baik, selanjutnya yaitu dari progres website atau followers sosial media. Di sini sosial media kami yaitu id.galactic dari Galactic Visionaries saat ini memiliki 793 pengikut atau followers, di mana nantinya progres ini akan terus berkembang seiring juga dengan konten yang akan terus berinovasi untuk meningkatkan brand awareness kepada pelanggan. Untuk selanjutnya masuk ke perencanaan bisnis kami di masa mendatang. Jadi yang pertama mengenai inovasi. Jadi inovasi pertama yaitu kami mengharapkan bisa mendapatkan koleksi dengan tema up to date, yang dimana membuat koleksi aksesoris dengan tema khusus yang diluncurkan secara berkala, seperti tema musim, acara tertentu, kolaborasi dengan brand lokal, dan juga mengikuti tren terkini. Untuk koleksi edisi up to date ini bisa meningkatkan eksklusivitas dan menarik minat konsumen secara berkala. Untuk yang kedua yaitu Beats Unbreakable. Jadi selain kami mengharapkan di masa mendatang variasi berbagai jenis beat, kami juga mengharapkan bisa menghadirkan beats yang memiliki keunggulan utama dalam hal ketahanan dan kualitas. Dan di mana beats ini tuh dirancang dengan bahan bagus dan khusus yang terhindar dari karatan, kerapuhan, seperti gampang putus, sehingga memastikan produk tetap tampak baru, berkilau, dan awet meskipun digunakan dalam jangka waktu lama oleh pelanggan kami. Hal ini untuk menarik konsumen yang mengutamakan kualitas dan durabilitas, serta membedakan diri dari kompetitor yang memiliki produk serupa. Untuk yang ketiga yaitu paket Beats Kids, yang dimana kami berencana untuk menyediakan paket DIY yang berisi beats dan peralatan yang diperlukan untuk membuat aksesoris sendiri. Paket ini akan ditunjukkan untuk berbagai tingkat keterampilan, yaitu dari pemula hingga pro, dan juga mencakup tutorial lewat buku panduan. Paket ini bisa dipesan oleh siapa saja dan bisa digunakan sebagai metode pembelajaran pemula yang ingin mempunyai keahlian dalam hal meronci. Untuk yang keempat, yaitu variasi produk multifungsi. Jadi, kami berencana untuk menghadirkan produk aksesoris multifungsi yang stylish dan berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai gantungan tas, bead shoes, bros baju, anting-anting, dan inovasi variasi piece lainnya. Dengan menawarkan variasi desain yang unik dan menarik, serta fleksibilitas dan penggunaannya, produk Beats ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan aksesoris praktis dan personal, dan juga sebagai pencetus variasi Beats baru yang dapat meningkatkan brand awareness toko kami. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya yaitu partnership atau penambahan saluran iklan. Yang pertama adalah kolaborasi dengan influencer. Di sini kami akan bekerja sama menggandeng influencer di media sosial untuk mempromosikan produk, baik melalui postingan, story, atau giveaway. Lalu yang kedua ada marketplace online. Nah, di sini kami memperluas penjualan melalui platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta mengikuti program promosi yang ditawarkan oleh marketplace untuk meningkatkan visibilitas produk.
Lalu yang selanjutnya ada workshop dan pop-up store. Nah, di sini kami akan membuka workshop pitch kreatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman edukatif dan interaktif secara langsung, di mana peserta dapat belajar membuat perhiasan dari manik-manik dengan bimbingan dari kami. Sementara itu, pop-up pitch experience bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan koleksi produk terbaru di lokasi strategi seperti pusat perbelanjaan, event pasar kreatif, dan festival seni. Nah, pop-up event ini akan menampilkan demonstrasi pembuatan perhiasan, penawaran eksklusif, dan interaksi langsung dengan produk. Tujuan dari kedua inisiatif ini adalah untuk meningkatkan brand awareness penjualan dan loyalitas pelanggan, serta memperkuat posisi di pasar perhiasan handmade. Lalu yang selanjutnya ada kampanye media sosial, yang dimana kami akan membuat kampanye iklan berbayar di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Mengadakan konten atau tantangan yang biasa kita sebut challenge di media sosial untuk meningkatkan engagement. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas. Nah, di sini kolaborasi dengan komunitas yang kita lakukan adalah dengan komunitas kesehatan, seperti komunitas kanker atau komunitas kesehatan lainnya yang bisa mencakup pembuatan koleksi aksesoris pitch bertema kesehatan dengan sebagian hasil penjualan yang akan kami donasikan. Partisipasi atau penyelenggaraan acara amal seperti walkathon atau bazar kesehatan, mengadakan workshop pembuatan aksesoris untuk pasien atau penyintas kanker, serta memberikan donasi produk atau dana untuk penelitian dan program kesehatan. Bisa dilanjut? Baik, selanjutnya yaitu dari branding. Yang pertama di sini ada identitas visual, di mana identitas visual nantinya kita akan memperkuat logo, warna, dan desain yang konsisten pada semua platform. Mulai juga dari kemasan produk, materi promosi yang akan kita tampilkan di sosial media kami, dan juga dengan menggunakan fotografi produk yang menarik, tentunya juga secara profesional untuk katalog dan juga media sosial lainnya. Lalu ada dari customer experience, di mana di sini kami memberikan layanan pelanggan yang responsif dan ramah, baik secara online maupun offline. Nantinya kami juga akan menyediakan kebijakan pengembalian dan penukaran, tentunya dengan cara yang jelas dan mudah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kami untuk laporan digital bisnis ID Galaktik atau Galactic Visionaries. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.